Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Tusuk Konde Berdarah. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Tahun 1987, di desa terpencil bernama Sudirejo yang terletak tak jauh dari belantara Alas Roban, hidup seorang gadis bernama Nia Pawestri, usia 20 tahun. Ia dikenal cantik, rajin, dan berbudi pekerti halus. Seisi desa menyambut gembira kabar bahwa Nia akan segera menikah dengan Ratno Samodro, pemuda dari desa tetangga yang dikenal sopan dan pekerja keras. Persiapan pernikahan pun dimulai seminggu sebelumnya, membuat rumah Darto, ayah Nia, ramai oleh tetangga dan kerabat. Di tengah kesibukan menjelang hari bahagia itu, suasana rumah mendadak berubah ketika Pak Darto masuk ke kamar Nia sambil membawa sebuah kotak kayu tua yang tampak sangat kuno. Kayu jatinya menghitam dengan ukiran motif bunga teratai di tutupnya. Tanpa banyak basa-basi, Darto menatap putrinya dengan pandangan berat. "Iki wasiat ibumu, nak, kudu kowe sing jupuk lan nganggo ing dina pernikahanmu," katanya lirih. Dengan perasaan campur aduk, Nia membuka kotak itu. Di dalamnya tergeletak sebuah tusuk konde kuno berlapis emas, dengan ukiran halus menyerupai kelopak mawar dan batu merah darah di tengahnya. Tusuk konde itu tampak bersih, seolah tak terjamah waktu. Pak Darto menekankan bahwa benda itu harus dikenakan saat hari pernikahan, sesuai amanah almarhumah Bu Ratih, ibunya. Malam harinya, saat Nia hendak tidur, ia merasa ada hawa dingin menyusup ke dalam kamarnya. Kotak kayu itu, yang telah ia letakkan di meja rias, mendadak terbuka sendiri, meskipun sudah tertutup rapat. Dari celah kotak, terdengar bisikan samar, seperti suara perempuan memanggil, "Nia, naku, mari Mr. N." Tubuh Nia gemetar. Ia bangkit, perlahan menghampiri kotak itu, lalu memegang tusuk konde di dalamnya. Begitu tangannya menyentuh tusuk konde, pandangannya kabur. Kamar berubah menjadi kelam, dan ia seolah tersedot masuk ke lorong panjang tanpa cahaya. Tiba-tiba ia berdiri di sebuah tempat asing. Lapangan penuh kabut dengan pohon randu besar di tengahnya. Di bawah pohon itu, berdiri sesosok perempuan berjubah putih. Rambut panjang menjuntai, wajahnya pucat dan penuh luka. "Ibu," gumam Nia. Sosok itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara lirih, "Wektu wis teka, Nia, kowe kudu ngerti sopo sing matni ibu." Nia tak sempat bertanya lebih jauh, karena seketika tubuhnya ditarik kembali ke dunia nyata. Ia terbangun di ranjangnya, tubuh basah oleh keringat dingin, dan tusuk konde itu masih ada di tangannya. Tak ada jejak mimpi, tak ada keraguan. Ia tahu barusan bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan, dan awal dari sesuatu yang mengerikan. Pagi harinya, Nia tampak murung. Sorot matanya kosong saat membantu para tetangga menyiapkan kebutuhan pernikahan. Beberapa kerabat memperhatikan wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang sering gemetar. Pak Darto pun curiga, namun Nia memilih diam. Ia tak ingin merusak suasana dengan cerita tentang mimpi aneh dan bisikan dari tusuk konde itu. Namun di dalam hatinya, Nia mulai merasa bahwa benda warisan itu membawa kutukan, bukan berkah. Sementara itu, dua perempuan paruh baya yang sibuk mengatur hidangan di dapur, Sumarti dan Kustini, terlihat gelisah. Mereka adalah adik-adik almarhumah Bu Ratih, ibu kandung Nia. Sejak malam sebelumnya, mereka merasa seperti diawasi. Bahkan Kustini sempat mendengar suara tangisan perempuan dari sumur tua di belakang rumah. "Marti, kowe krungu ora? Kayak suara Mbak Ratih," bisiknya. Namun Sumarti buru-buru menepis, menyuruhnya fokus pada persiapan pernikahan. Pada malam harinya,
Warga berkumpul di balai desa untuk mengadakan kenduri menjelang hari pernikahan. Dalam prosesi doa bersama itu, hadir pula seorang tokoh sepuh bernama Mbah Suradipa, yang dikenal sebagai penjaga ilmu tua desa. Ia sudah berumur lebih dari 90 tahun, tapi masih tegap dan memiliki mata yang tajam. Saat melihat Nia duduk di antara para wanita, Mbah Suradipa menatap lekat-lekat dan bergumam lirih, "Pusaka kui, wis tangi maneh." Setelah kenduri, Mbah Suradipa diam-diam menghampiri Pak Darto, "Aku weruh konde emas kui. Pusaka kiuna sing mbien dadi saksi pati. Wis wayahe diresiki," katanya dengan nada berat. Darto kaget, tapi tak sempat bertanya lebih lanjut karena Mbah Suradipa sudah berjalan pergi dengan tongkat tuanya, menembus kerumunan. Malam itu, Darto mulai merasa bahwa rahasia yang ia simpan selama 15 tahun akan segera terkuak. Malam pun makin larut. Nia yang sudah terlelap tiba-tiba terbangun oleh suara gesekan kuku di dinding kamarnya. Ia menoleh dan melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk membelakanginya di meja rias. Bayangan itu perlahan mengangkat tangan dan memegang tusuk konde yang kini sudah menancap di sanggul rambutnya. Suaranya parau, "Esok, waktu pembalasan wis tekan." Nia memekik dan seketika sadar bahwa tubuhnya tak bisa digerakkan. Suara tangisan perempuan menggema dari balik dinding. Dalam keadaan lumpuh, Nia hanya bisa menatap cermin, dan di sana, bukan wajahnya yang terlihat, tapi sosok Bu Ratih. Dengan mata menyala merah dan darah mengalir dari pelipisnya. "Jupuk balasku, Nia, eling opo sing wis ditindak bulikmu." Pagi hari itu, desa Sudirejo diselimuti kabut yang tak biasa. Awan mendung menggantung di langit meski musim hujan belum tiba. Burung-burung gan berkicau, dan suara jangkrik terdengar tak wajar lebih nyaring, seperti tangisan. Nia duduk di depan meja rias, diam menatap cermin. Perias pengantin tengah menyempurnakan tata riasnya, namun Nia hanya terpaku, matanya kosong. Ketika semua selesai, ia mendadak berkata lirih, "Aku kudun jupuk kondeku, ibuku ngenteni." Perias hanya mengangguk, mengira Nia sedang gugup. Namun begitu masuk kamar dan mengambil tusuk konde, Nia berubah. Begitu benda itu tertancap di rambutnya, tubuhnya kaku sejenak. Lalu perlahan bibirnya tersenyum, bukan senyum bahagia, tapi menyeringai, dingin dan penuh dendam. Ia melangkah keluar kamar, tapi bukan ke pelaminan. Ia mencari seseorang. Di ruang tamu, Sumarti dan Kustini sedang sibuk merapikan hidangan untuk tamu. Mereka tak menyadari bahaya yang mendekat. Tiba-tiba Nia berteriak nyaring, "Marti, Tini." Suaranya berubah berat, seperti suara wanita yang lebih tua, penuh kemarahan. Semua orang menoleh. Nia mencabut tusuk konde dari rambutnya, lalu menghujamkan benda itu ke dada Sumarti. Jeritan menggema. Sebelum orang-orang sempat bergerak, ia menghantam Kustini dengan kekuatan di luar nalar, menghujamkan tusuk konde yang sama ke tubuhnya. Tamu-tamu seketika membeku. Mereka seperti terhipnotis, tak mampu bergerak. Suara Nia, atau lebih tepatnya, roh Bu Ratih berteriak, "Iki balasanku. Kowe lali opo sing mbok lakoni 15 tahun kepungkur." Kejadian itu mengguncang seluruh desa. Banyak warga histeris. Darah bersimbah di lantai. Pak Darto menangis sambil memeluk tubuh putrinya yang kemudian roboh tak sadarkan diri. Dua bulik Nia terkapar tak bernyawa. Orang-orang berusaha membangunkan Nia, namun tubuhnya tetap kaku seperti mayat hidup. Mbah Suradipa dipanggil dengan tergesa. Ketika datang, ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Iki akibat tresna sing dikhianati lan pusaka sing digebyah uyah." Mbah Suradipa kemudian menjelaskan sesuatu yang membuat bulu kuduk para warga berdiri. Tusuk konde itu bukan sembarang pusaka. Konon, dahulu kala, saat Alas Roban masih diakini sebagai gerbang dunia lelembut, ada legenda tentang konde ratna, langit sebuah tusuk rambut dari emas yang menjadi perantara, roh penasaran untuk menuntut balas. Barang siapa memakai konde itu dengan darah keturunan yang terikat dendam, maka tubuhnya akan jadi wadah bagi arwah
Dan malam sebelum Nia lahir, Bu Ratih pernah bermimpi bertemu sosok wanita tua dari alas roban yang memberikan benda itu sebagai warisan. Dendam wis melebu, ragamu wes dadi lawang. Bisik Mbah Suradipa sambil menyentuh kepala Nia yang masih tak sadar. Malam itu, roh Bu Ratih telah bangkit, dan darah telah tertumpah sebagai penebus masa lalu yang kelam. Tapi pertanyaannya, apakah hanya itu tujuannya? Atau masih ada yang lebih besar yang belum terungkap? Suasana rumah Pak Darto berubah mencekam. Bau kemenyan dan jerit tangis masih menggema di antara warga yang mulai mengurung rumah dari luar. Di atas bel ruang tamu, Nia terbaring pucat. Mbah Suradipa duduk bersila di dekatnya, membaca doa-doa kuno dari lembaran lontar yang disimpan dalam kain mori. Ia dibantu seorang orang pintar dari desa Kalirandu bernama Ki Sabar Guno, yang dikenal mampu menghubungkan dua dunia, alam kasat mata dan alam arwah. Ki Sabar membuka mata batinnya, menatap Nia dalam-dalam, lalu menghela napas berat. Roh ibumu durung tenang, amarga durung kabuka kap halelakon. Pak Darto akhirnya tak bisa lagi menyimpan rahasia. Di hadapan sesepuh, keluarga, dan para warga, ia menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi 15 tahun silam. Saat itu, istrinya Ratih menolak menandatangani pembagian warisan karena Sumarti dan Kustini berusaha menguasai seluruh tanah peninggalan orang tua mereka. Saat Ratih melawan, terjadi percekcokan hebat. Dalam kemarahan, Sumarti menusukkan tusuk konde ke dada Ratih. Kustini membantu menyekap Ratih dan mengurung Nia kecil di kamar. Saat Pak Darto pulang dari sawah, Ratih sudah sekarat. Namun masih cukup sadar untuk berpesan, "Konde iki, wawaler, anakmu kudu ngerti lelakon." Mbah Suradipa dan Ki Sabar tampak terdiam. Ki Sabar kemudian bertanya pada Darto, "Ning endi konde kuwi dijupuk?" Darto menjawab, "Benda itu disimpan Ratih sejak masih gadis, dan konon dulu diberikan oleh seorang wanita tua. Misterius saat ia tersesat di hutan dekat makam Giritapa, sebuah tempat keramat yang terletak di tengah alas roban. Makam itu dikenal warga sekitar sebagai tempat persemayaman Nyai Lembayung, tokoh perempuan sakti yang diakini bisa memberi kekuatan pada wanita yang dikhianati. Mitos tentang makam Giritapa menyebut bahwa setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan sering terdengar dari bawah tanah. Banyak warga yang melintasi hutan tersebut mengalami kesurupan atau kehilangan arah. Legenda menyebutkan bahwa Nyai Lembayung akan meminjamkan pusaka untuk perempuan yang hendak menuntut keadilan. Namun sebagai gantinya, roh pemberi warisan itu akan terus melekat sampai darah dibalas dengan darah. Dan tusuk konde milik Ratih ternyata adalah salah satu pusaka kutukan yang berasal dari makam wingit itu. Ki Sabar Guno lalu memberi peringatan, roh Ratih durung rampung tugas. Nia saiki dadi jembatan, nanging yen ora diresiki, bakal anak korban maneh. Ucapan itu membuat warga gemetar. Apakah akan ada tumbal selanjutnya? Dan mengapa roh Bu Ratih masih belum puas meski dua pembunuhnya sudah tewas? Malam itu, Ki Sabar menyarankan agar keluarga membawa Nia dan tusuk konde itu ke makam Giritapa untuk melakukan ritual pemutusan ikatan arwah. Tapi peringatan keras disampaikan, sekali salah langkah, maka tak hanya roh Bu Ratih yang akan bangkit, tapi juga Nyai Lembayung sendiri, karena pusaka yang ditanamkan pada dendam akan membuka gerbang dunia gaib yang lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Pagi belum menyingsing saat rombongan kecil mulai menyusuri jalan setapak menuju makam Giritapa yang terletak di tengah rimbunnya alas roban. Nia dibawa menggunakan tandu oleh dua pemuda desa. Tubuhnya masih lemah, kadang tubuhnya menggigil tanpa sebab. Pak Darto, Mbah Suradipa, dan Ki Sabar Guno berjalan di depan, membawa sesajen berupa nasi gurih, bunga kantil, dan minyak cendana, seperti yang disyaratkan dalam mimpi Ki Sabar semalam. Hawa dingin dan kabut pekat menyambut mereka meski matahari sudah naik. Menurut mitos, Giritapa bukan hanya tempat persemayaman Nyai Lembayung, tapi juga menjadi gerbang penghubung 7 arwah perempuan yang mati tidak wajar.
Warga menyebut mereka sebagai putri tundung duka, makhluk-makhluk halus yang menjadi pengikut setia Nyai Lembayung dan menghukum siapapun yang melanggar janji atau memutus pusaka. Secara paksa, mereka muncul dalam rupa perempuan berkerudung lusuh, berambut basah, dan membawa aroma melati busuk. Saat rombongan tiba di depan makam, angin berdesir kuat hingga membuat pohon-pohon besar di sekitar bergoyang keras meski tak ada badai. Di depan nisan yang sudah ditumbuhi lumut, Ki Sabar mulai menaburkan bunga sambil membacakan mantra pemanggil arwah leluhur. Tiba-tiba tanah di sekitar pusara bergetar ringan, dan suara gamelan halus terdengar dari kejauhan. Kabut makin menebal, dan dari balik pepohonan muncul sosok berjubah kelabu. Matanya putih sepenuhnya, membawa tongkat dari kayu jati hitam. "Sampean sopo sing nganggo tapaku?" Suara pria itu berat dan bergema. Ia adalah Mbah Resmo, sang penjaga Giri Tapa, makhluk setengah manusia, setengah lelembut yang hidup menjaga batas antara arwah dan dunia fana. Mbah Suradipa langsung menyembah dan memohon izin, menjelaskan bahwa mereka datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk menyelesaikan urusan yang tertunda sejak 15 tahun lalu. Ki Sabar menyambung, "Anak iki wes dari jembatan dendam, kudu diputus sadurung sing luwih awon kelakon." Mbah Resmo menatap Nia yang mulai menggeliat. Dari tubuhnya keluar bayangan samar sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain batik lereng dan mata berkaca-kaca. Itu adalah roh Buratih yang belum sepenuhnya tenang. Ia berdiri di samping Nia, tangannya menunjuk nisan Nyai Lembayung, lalu berkata pelan, "Aku mung pengen kabeneran, nanging suaraku dipinjam kanggo dendam luwih gede." Mbah Resmo mengangguk pelan dan berkata, "Konde kui wes dikunci, nanging wes ana sing wes kebuka. Kui lawang jagat enjaba." Ternyata roh Buratih bukan satu-satunya yang menumpang pada tusuk konde itu. Saat darah tertumpah dalam kemarahan, segel gaib dari pusaka Nyai Lembayung pun retak. Kini dunia lelembut mulai terganggu, dan kemungkinan akan muncul gangguan dari roh-roh lain yang merasa terbebas. Ritual pemutusan pun harus dilakukan malam itu juga, di bawah cahaya bulan mati, saat dunia berada dalam titik paling tipis antara alam hidup dan alam kematian. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit di atas alas roban tampak kelabu, bulan sama sekali tak menampakkan wajahnya. Rombongan kecil itu masih bertahan di sekitar makam Giri Tapa, Mbah Resmo. Mulai menggurat tanah membentuk lingkaran gaib dengan ramuan dari daun aren, darah ayam cemani, dan bubuk arang kayu jati tua. Nia dibaringkan di tengah lingkaran, dan di tangannya digenggamkan kembali tusuk konde warisan itu. "Kabeh kudu meneng, aja nganti ana sing metu saka lingkaran." Sanadian suarane ngundang-ngundang, perintah Mbah Resmo dengan nada berat. Ki Sabar Guno memulai mantranya. Mulutnya bergetar membaca aksara kuno dari lontar pusaka. Perlahan, udara menjadi dingin menusuk. Kabut putih membubung dari tanah, dan suara-suara mulai terdengar ratapan perempuan, tawa lirih, bahkan suara anak kecil menangis. Di balik pepohonan, samar-samar tampak 7 sosok perempuan berkebaya kusam. Rambut menjuntai, sebagian tanpa mata, sebagian lainnya dengan leher yang miring tak wajar. Mereka adalah putri tundung duka, para arwah yang ditinggal mati tidak wajar. Kini mendekati lingkaran ritual, Nia mulai menggigil hebat. Dari mulutnya, keluar suara yang bukan suaranya. "Bapak, tulung, aku ora kuat, anget konde iki, kaya kobongan geni." Tubuhnya melengkung ke atas, lalu membanting ke tanah. Darah menetes dari hidungnya. Ki Sabar berteriak agar semua tetap bertahan, karena roh Buratih sedang bertarung mempertahankan kesadarannya di dalam tubuh. "Nia, sesekali," suara Buratih terdengar dari dalam tubuh anaknya. "Ratuku, Nyai Lembayung, aku nyuwun pangapunten, ampun nyerakno anakku. Wes cukup deritaku." Namun roh-roh putri tundung duka tidak menginginkan permohonan. Mereka haus balas dendam, dan kini menganggap Nia sebagai jembatan baru untuk masuk ke dunia manusia. Salah satu dari mereka melolong keras dan menyeruak masuk ke dalam lingkaran. Tanah bergetar,
Api dari lilin-lilin sesajen padam mendadak, dan Nia memuntahkan cairan hitam pekat yang menyengat bau anyir. Pak Darto yang berada di tepi lingkaran nyaris melangkah masuk. Namun Mbah Suradipa menahannya. Tiba-tiba dari arah pusara, cahaya kehijauan muncul. Sosok samar Bu Ratih berdiri di depan para roh perempuan itu. Ia kini tampak kuat, mengenakan kebaya putih dengan selendang yang berkibar tertiup angin gaib. Aku sing ditindas, nanging anakku ora kudu nerus kera salara iki. Balikna maneh maweng panggonanmu, aku wes nglilani. Suara itu menggema, membuat para roh perempuan itu mundur. Tapi belum sepenuhnya pergi. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Nia dan berbisik, tumbal wes kebuka. Gerbang durung katutup. Ki Sabar segera membakar tusuk konde itu dengan api dari kemenyan hitam. Api berkobar tinggi, lalu padam mendadak. Nia pingsan, tubuhnya seperti terbebas dari beban berat. Ritual pemutusan nyaris berhasil. Namun Mbah Resmo memperingatkan, masih ada satu roh yang belum pergi. Ia tidak bersama Putri Tundung Duka, dan bahkan tidak tunduk padanya Lembayung. Roh itu menunggu di luar gerbang gaib, dan kini telah tahu nama Nia. Setelah ritual di makam Giri Tapa, Nia dibawa pulang dalam keadaan lemah tapi sadar. Namun suasana rumah berubah mencekam. Malam-malam terasa lebih panjang, dan setiap dini hari, terdengar suara orang menangis dari kamar kosong bekas almarhumah. Bu Ratih, ayam jagonggan berkokok, dan sumur tua di belakang rumah mendadak mengeluarkan bau anyir bercampur belerang. Pak Darto merasa ada yang belum tuntas. Ia menemui Ki Sabar Guno untuk meminta jawaban. Ki Sabar menunjukkan kain lurik tua yang ditemukan saat membersihkan pusaka di makam Giri Tapa. Di ujung kain itu tersulam nama Nyi Badranti. Menurut legenda desa, Nyi Badranti adalah seorang dukun wanita sakti dari abad ke-18 yang dihukum mati oleh penguasa kolonial karena dituduh membangkitkan ilmu kelam. Namun sebelum wafat, ia bersumpah bahwa keturunannya akan memiliki tanda darah, dan di antara mereka pasti ada yang menjadi wadah terakhir bagi kekuatannya. Bu Ratih adalah keturunan jauh dari Nyi Badranti dan kini garis darah itu ada di tubuh Nia. Sejak itu, Nia sering termenung menatap ke cermin. Kadang ia berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dikenali. Kadang menulis simbol-simbol aneh di lantai dengan arang. Saat Pak Darto membakar simbol-simbol itu, Nia menjerit marah hingga tubuhnya kejang-kejang. Di malam Jumat Kliwon berikutnya, Nia menghilang dari kamarnya. Pencarian pun dilakukan. Pagi harinya, ia ditemukan oleh warga sedang berdiri kaku di depan pohon jambu alas di batas desa tempat yang dikenal warga sebagai sendang kaca buyar. Kolam angker tempat banyak anak kecil hilang pada zaman dahulu. Ketika dibawa pulang, Nia berkata lirih, "Aku orang ngerti, awaku diudhun kening banyu." Ana suara wanita nangis ning jerone sendang. Mbah Suradipa memeriksa tubuhnya dan mendapati tanda merah berbentuk spiral di tengkuk. Nia tanda kuno dari pengaruh roh Nyi Badranti. Iki dudu rati maneh, lei, iki sing luwih tua, luwih peteng, gumamnya. Roh Nyi Badranti bukan sekadar ingin mendampingi. Ia ingin membentuk ulang takdir lewat tubuh Nia. Malamnya, langit desa tampak merah darah. Kilat menyambar tanpa petir, dan semua anjing di kampung menyala ke arah rumah. Pak Darto, satu persatu warga mulai mimpi buruk yang sama. Seorang perempuan berkebaya merah membawa konde berdarah dan berbisik, "Waktu kuwes tekan, bayi sing ora tau nangis bakal tangi." Ki Sabar dan Mbah Resmo sadar, ritual di makam hanya memutus. Dendam Bu Ratih bukan kutukan, darah yang membusuk sejak zaman leluhur. Kini, Nia bukan sekadar jembatan dendam. Ia sedang disiapkan menjadi wadah terakhir perempuan pilihan yang akan membuka pintu warisan leluhur gaib, mengembalikan kekuatan Nyi Badranti yang selama ini terkunci di dalam pusaka-pusaka keluarga Sudirejo. Dan ketika bulan mati berikutnya tiba, semua roh akan dipanggil untuk menyaksikan kelahirannya kembali. 3 hari menjelang bulan mati, Nia sudah bukan dirinya lagi. Tubuhnya berjalan tanpa arah, namun sorot matanya kosong dan dingin.
Malam-malam di desa Sudirejo terasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Di langit, bintang-bintang hilang. Di halaman rumah warga, jejak kaki telanjang muncul tiba-tiba, menuntun ke arah pohon jambu alas. Ki Sabar Guno dan Mbah Resmo segera berkumpul bersama para sesepuh dan menetapkan satu keputusan malam ini. Sebelum bulan benar-benar menghilang, ritual penutupan harus dilakukan di Sendang, kaca buyar tempat roh Nyi Badranti terakhir mengikat jiwanya. Pak Darto memeluk Nia yang terus melamun sambil meracau dalam bahasa Jawa kuno. Ia tahu, jika gagal malam ini, bukan hanya Nia yang akan hilang, leluhurnya yang berdosa akan bangkit sepenuhnya. Di tempat ritual, Mbah Resmo menggambar lingkaran pemutus ikatan leluhur dengan tanah, yang diambil dari 7 makam kuno yang berada di belakang Masjid Langgar. Sepi tempat konon 7 dukun wanita disemayamkan setelah dibakar hidup-hidup karena menyembah Nyi Badranti. Api unggun dinyalakan, dan Ki Sabar mulai membaca mantra dari lontar keramat yang hanya dibuka dalam keadaan darurat. Tiba-tiba, tanah bergetar, pohon jambu alas berderit, dan dari balik akar-akarnya muncul lubang menganga berbau darah dan kemenyan basi. Dari dalamnya, naik sosok wanita berkebaya merah. Rambutnya menjuntai menyapu tanah, dan di dahinya terdapat luka terbuka berbentuk spiral. Itu dia Nyi Badranti. Tapi ia bukan lagi roh, ia menjelma dalam tubuh Nia, yang kini tertawa. Waktuku wis tekan, aku ora butuh pengadilan, aku butuh warisan darahku diakoni. Pak Darto maju perlahan, membawa sesuatu yang selama ini disimpan rapat di bawah batu dapur tusuk konde kedua, bukan yang diberikan ke Nia, tapi yang dahulu digunakan untuk membunuh Bu Ratih. Ia gemetar, lalu berlutut, menancapkan konde itu ke tanah di tengah lingkaran pemutus. Iki dosaku, Ratih, iki jalaranku, Badranti. Was cukup, aku sing kudu bayar kabeh. Dalam sekejap, tanah menyerap darah dari konde itu. Api membesar, dan suara jeritan Nia bercampur suara ratusan perempuan. Ki Sabar dan Mbah Resmo memekikkan mantra terakhir. Cahaya menyilaukan meledak dari lingkaran, membuat semua warga terjatuh. Ketika debu turun, Nia tergolek lemas. Rambutnya terurai, wajahnya tenang seperti tertidur. Di sampingnya, Pak Darto tak bergerak lagi, matanya terbuka memandang langit, namun napasnya telah pergi. Dari lubang akar pohon jambu alas, suara-suara aneh berhenti. Lubang itu mengering dan mengeras seperti batu, tak bisa digali lagi. Pagi harinya, para sesepuh sepakat menutup seluruh kisah ini dari anak cucu. Pohon jambu alas dikeramatkan dan ditobatkankan sebagai tempat pamali siapapun yang datang dilarang berbicara setelah matahari tenggelam. Nia selamat, tapi sering termenung. Kadang, dia masih mendengar suara perempuan memanggil dari sumur tua. Tapi kini dia tahu, tak semua warisan harus dibuka, sebab tidak semua darah mengandung berkah. Ada yang hanya membawa kutukan, dan semua kutukan itu awalnya dari keserakahan manusia. Tamat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.